Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi laju reaksi. Laju adalah perubahan konsentrasi tiap satuan waktu, sehingga rumusnya molar per sekon. Kemudian kalau kita lihat grafik konsentrasi dari awal mula-mula itu adalah 0, semakin ke atas semakin bertambah. Kemudian waktu mula-mula 0 detik atau 0 sekon, semakin ke kanan semakin bertambah. Sehingga apabila kita lihat konsentrasi dari reaksi atau reaktan itu dari waktu 0 pertamanya banyak, kemudian setelah beriringnya waktu akan semakin berkurang. Sedangkan untuk produk mula-mula 0 seiring dengan berjalannya waktu akan semakin bertambah banyak. Untuk reaksi P menjadi Q, P adalah pereaksi, sedangkan Q adalah produk, maka laju P sama dengan berkurangnya konsentrasi P tiap satuan waktu. Laju Q sama dengan bertambahnya konsentrasi Q tiap satuan waktu. Sehingga secara umum untuk reaksi A plus BB menjadi CC plus DD, maka laju reaksinya adalah seper koefisien dari persamaan reaksi yang ada, sehingga akan menjadi seper A kali konsentrasi perubahan konsentrasi A tiap satuan waktu sama dengan seper B kali perubahan konsentrasi B tiap satuan waktu sama dengan plus seper C perubahan konsentrasi C tiap satuan waktu dan seper D kali perubahan konsentrasi D tiap satuan waktu. Atau kita sederhanakan menjadi V sama dengan seper A VA sama dengan seper B VB plus seper C VC dan plus seper D VD. Contoh, dalam ruang 2 liter berlangsung reaksi penguraian N2O4 menjadi NO2 jika mula-mula terdapat 10 mol N2O4 dan dalam waktu 20 sekon N2O4 tersisa 5 mol. Tentukan laju A berkurangnya N2O4, B bertambahnya NO2. Sekarang kita jawab. Mula-mula diketahui V-nya kan 2 liter. Mula-mula N2O4-nya 10 mol. Waktunya 20 sekon, ternyata tersisa 5 mol. Ditanya berkurangnya N2O4 dan B bertambahnya NO2. Sekarang kita jawab yang pertama, laju berkurangnya N2O4. Sebelum kita menjawab, persamaan harus kita setarakan dulu, persamaan reaksinya. Karena di sini belum setara, maka kita lihat N2, berarti di sini harus ada koefisien 2. Nah, 2, di sini 2, O-nya ada 4, ini 4, berarti sudah selesai. Mula-mula tadi kita masukkan 10 mol. 10 mol. Kemudian yang bereaksi belum diketahui dan sisanya adalah N2O4 sama dengan 5 mol. 5 mol. Dari ini kita bisa melihat ternyata yang bereaksi adalah 10 tinggal 5, berarti yang bereaksi adalah 5. Itu untuk koefisien 1. Sehingga kalau koefisien 2 berarti 10. Nah, karena di sini berkurang, menunjukkan berkurang karena dia sebagai pereaksi. Nah, 10 ini karena dia produk berarti bertambah. Sehingga sisanya juga nanti 10. Nah, kalau sudah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Vn2O4 sama dengan berkurangnya konsentrasi N2O4 tiap satuan waktu. Konsentrasi atau molaritas itu adalah banyaknya mol tiap liter. Nah, karena di sini molnya ada 5, berarti 5 mol, liternya ada 2 liter, ada 2 liter ya. Dibagi waktunya berapa tadi? 20 sekon. Sehingga hasilnya 2,5 molar dibagi 20 sekon sama dengan 0,125 molar per sekon. Kemudian untuk laju bertambahnya NO2 itu bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama adalah dari cara yang seperti cara A.
berarti lajunya sama dengan bertambahnya N2O4. Tadi bertambahnya berapa? 10 ya. Berarti kita tulis di sini 10 mol tiap 2 liter dibagi 20 sekon. Sehingga hasilnya 10 bagi 25 dibagi 20, 5 molar dibagi 2 sekon. Hasilnya 0,25 molar per sekon. Nah, atau dengan cara yang kedua, yaitu dari persamaannya tadi kita lihat N2O4 menjadi 2N2, sehingga akan diperoleh V sama dengan 1/1 VN2O4 sama dengan, ini berkurang ya, 1/2 VNO2. Nah, 1/2. Sehingga dari persamaan ini, nah, dari persamaan ini kita bisa buat VNO2 sama dengan 2 kali dari VN2O4. Sehingga ini tadi 1/1, ini 1/2 ya. Nah, sehingga VNO2 sama dengan 2 kali VN2O4 sama dengan 2 kali tadi kan 0, hasilnya berapa ini? 0,125 dikali ya, sehingga hasilnya 0,25 molar per sekon. Sudah sama, bisa dengan 2 cara tadi, sama ya. Kemudian yang berikutnya adalah laju reaksi. Ini saya memberikan cara yang lebih cepat ya. Kita lihat contoh. Ada tabel, kemudian tentukan order reaksi terhadap F2. Kalau kita mencari order terhadap F2, berarti kita cari yang tetap, ClO2-nya tetap. Jadi yang lain variabelnya dibuat tetap, sehingga ada pada percobaan nomor 1 dan 2. Nah, percobaan nomor 1 dan 2 kita lihat itu dari 0,01 jadi 0,04. Berarti ini kan 4 kali. Kita jadikan pangkat X. Kemudian lajunya kan dari 1,2 kali 10 pangkat min 3 dan 4,8 kali 10 pangkat min 3. Ini kalau kita lihat, ini kan juga 4 kalinya. Jadinya 4. Sehingga persamaannya menjadi 4 pangkat X sama dengan 4 atau 4 pangkat 1 ya, sehingga hasilnya X sama dengan 1, sehingga order terhadap F2 sama dengan 1. Sekarang kita order reaksi terhadap Cl2, berarti kita cari F2 nya yang tetap, itu ada pada percobaan nomor 1 dan 3, sehingga kita lihat menjadi 0,1 dan 0,2. Ini 2 kalinya, saya tulis 2Y ya. Kemudian kita lihat lajunya 1,2 kali 10 pangkat min 3 menjadi 2,4 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini juga 2 ya, sehingga 2 pangkat Y sama dengan 2. Maka ini kan 2 kan sama dengan 2 pangkat 1 ya, maka Y sama dengan 1. Sehingga order terhadap F21, order terhadap ClO2 1. Maka order reaksi total adalah X dan Y, order A dan order B. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 1 + 1 sama dengan 2. Kemudian untuk persamaan laju reaksi itu V sama dengan K kali konsentrasi dari F2 pangkat
X kali konsentrasi ClO2 pangkat Y. Kemudian angkanya kita masukkan, sehingga K kali F2 pangkat 1 tidak perlu ditulis, ClO2 pangkat 1 juga tidak perlu ditulis. Ini adalah hasilnya. Kemudian apabila ditanyakan berapa laju reaksi jika konsentrasi F2-nya 0,02 dan ClO2-nya 0,04, maka untuk lajunya berarti V sama dengan, rumusnya kita masukkan ya, K, F-nya kan 0,02, kemudian ClO2-nya 0,04. Nah ini langsung, berarti K kali 2 kali 10 pangkat min 2 kali 4 kali 10 pangkat min 2, sehingga hasilnya 2 kali 4 8 kali 10 pangkat min 4K. Nah ini adalah laju reaksinya. Kemudian kita lanjutkan dengan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Sebenarnya suatu reaksi berlangsung hingga selesai selama 10 menit pada suhu 10 derajat Celcius. Jika setiap kenaikan 10 derajat laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat dan reaksi diperkirakan akan selesai selama 75 sekon, tentukan suhu saat reaksi selesai. Nah, kita menggunakan tabel saja. Jadi yang pertama, yang di atas kita tulis adalah suhu awalnya. Suhu awalnya 10 derajat Celcius. Waktunya berlangsung selama 10 menit. Karena ini ditanyakan dalam sekon, maka ini kita langsung ganti dalam sekon saja. Berarti 10 kali 60 sekon sama dengan 600 sekon. Nah, kemudian setiap naik 10 derajat Celcius, laju reaksi menjadi 2 kali lipat. Nah, V laju itu kan sama dengan seperti. Nah, karena menjadi 2 kali lipat berarti kan sama dengan kali setengahnya. Sehingga jika naik 10, maka dia akan lebih cepat setengah kalinya. Berarti 10 kali setengah menjadi 5 menit. Nah, 5 menit ini berarti jadi 20 derajat Celcius. Naik lagi 10 derajat, berarti ini setengah kalinya lagi. Ini jadi 30. Berarti ini 2,5 menit. Nah, sekarang kita cek. Ini jadinya 600 bagi 2 300 ya. 300 sekon. Ini berarti 150 sekon. Nah, belum 75 sekon ya. Nah, sekarang kita naikkan lagi 10 derajat Celcius lagi. Jadinya 40 derajat Celcius. Itu berapa sekon? Itu sama dengan 1,25 menit atau 75 sekon. Nah, ini sudah ketemu. Sehingga suhu saat 75 sekon adalah 40 derajat Celcius. Itu jawabannya. Kemudian untuk soal contoh yang kedua, suatu reaksi berlangsung pada suhu 20 derajat Celcius selama 9 menit. Jika setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius laju reaksi menjadi 3 kali lebih cepat dari semula, waktu yang diperlukan untuk berlangsungnya reaksi pada suhu 80 derajat adalah sama caranya. Jadi suhu awalnya kita tulis 20 derajat Celcius, berlangsung selama 9 menit. Setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius, laju reaksi menjadi 3 kali. Berarti 3 kali V-nya kan sepertiga kalinya. Sehingga 9 dibagi 3 jadinya 3. Ini pada suhu 40 derajat Celcius. Nah, kalau kita naikkan lagi 20 derajat Celcius, berarti ini jadinya 60.
60 berarti kan 3, ini naiknya sepertiga kalinya lagi kan, sepertiga kalinya berarti 1 menit. Nah 1 menit kemudian kita naikkan lagi sampai 80 derajat Celcius. Nah ini 1 dibagi 3 berarti sepertiga menit, jadi sepertiga menit atau 20 detik. Ini hasilnya. Jadi pada saat 80 derajat Celcius hasilnya sepertiga menit. Demikian untuk materi laju reaksi, saya hanya memberikan contoh-contoh soalnya saja. Untuk materi yang lain kalian bisa baca buku yang lengkap di buku paket. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.